VAR, sebuah teknologi yang memecah opini para penikmat dan pelaku sepak bola. Ada yang berpendapat bahwa kehadirannya disebut-sebut sebagai salah satu terobosan terbaik dalam dunia sepak bola. Ada juga yang menganggap teknologi tersebut hanya merusak esensi dari sepak bola itu sendiri. Terus, VAR itu tuh apa sih? Kenapa juga teknologi itu bisa bikin banyak kontroversi? Terus, apa aja sih yang harus disiapin kalau sebuah liga mau make VAR? Nah, semua itu bakal dibahas di Rules and Culture edisi spesial VAR. Banyak orang yang masih bingung, sebenarnya kata VAR itu merujuk ke apa sih? Banyak yang berpendapat bahwa VAR merujuk ke kamera yang merekam atau layar yang memudahkan wasit melihat ulang kejadian yang dilewatkan. Namun dalam definisi The International Football Association Board atau IFAB, VAR adalah sebutan untuk wasit yang membantu wasit utama dari balik layar. Wasit ini dapat membantu wasit utama dalam kejadian clear and obvious error atau kejadian di mana wasit utama melewatkan insiden serius di lapangan. Apa nih maksudnya? Nanti aku bakal bahas. Tunggu dulu ya. Sebelumnya aku bakal jelasin prinsip-prinsip dasar dari penggunaan VAR. Prinsip yang pertama adalah dalam suatu kejadian, wasit harus selalu mengambil keputusan. Sang wasit harus yakin, gak boleh bimbang. VAR lah yang bertugas untuk mengamati apabila dirasa keputusan wasit ini salah. Namun, VAR tidak berhak menginisiasikan review suatu kejadian. Ia hanya boleh memberi rekomendasi kepada wasit. Nantinya, wasit yang akan memutuskan. Setelah suatu kejadian ditilik ulang, hanya wasit utamalah yang berhak mengambil keputusan. Dalam setiap proses review kejadian, tidak ada batas waktu yang ditetapkan. Wasit boleh mengambil waktu selama mungkin sampai yakin dengan keputusan yang akan diambil. Namun, wasit harus selalu terlihat oleh penonton, pemain dan pelatih, juga dalam kamera untuk menjaga transparansi keputusan. Nah, setelah memahami prinsip-prinsip dasar dari penggunaan VAR, sekarang kita tilik yuk, sebenarnya apa-apa saja sih kejadian yang dapat diintervensi oleh VAR. Ada 4 kejadian, di mana wasit VAR boleh merekomendasikan review kepada wasit utama. Yang pertama adalah kejadian untuk memutuskan suatu gol sah atau tidak. Ada 4 indikator yang dapat dijadikan bahan penilaian. 4 indikator tersebut adalah apakah tim yang menyerang melakukan kecurangan seperti handball, offside, pelanggaran, dan lain-lain sebelum gol tercipta. Lantas, apakah bola sudah keluar lapangan sebelum gol tercipta? Keputusan apakah bola sudah melewati garis gawang atau belum? Dan yang terakhir adalah dalam situasi tendangan penalti. Apakah ada kecurangan dan kiper atau penendang dan juga pemain-pemain lain yang berhubungan dengan tendangan penalti atau gol yang tercipta dari situasi tersebut. Kejadian kedua yang dapat direview adalah untuk memutuskan suatu kejadian perlu diganjar tendangan penalti atau tidak. 5 indikator dapat dijadikan bahan penilaian. Sama seperti sebelumnya. Indikator yang pertama adalah apakah tim yang mendapatkan penalti melakukan kecurangan seperti handball, offside, pelanggaran, dan lain-lain sebelum dihadiahi tendangan penalti. Sementara itu, indikator yang kedua adalah apakah bola sudah keluar lapangan terlebih dahulu sebelum penalti diberikan. Yang ketiga adalah terkait lokasi pelanggaran. Apakah berada dalam kotak penalti atau di luar kotak penalti. Yang keempat, apakah kejadian yang direview memang layak diberikan tendangan penalti atau tidak. Dan yang terakhir adalah apakah ada kejadian yang layak diberikan tendangan penalti namun belum diberikan sebelumnya. Terus, kejadian yang ketiga adalah kartu merah langsung. Perlu diingat, VAR tidak dapat melakukan review kejadian kartu kuning kedua. Harus kartu merah yang langsung dikeluarkan oleh wasit. 4 hal dapat diperhatikan oleh wasit dalam mengambil keputusan. Yang pertama nih, apakah pelanggaran tersebut menghalangi peluang besar bagi tim yang menyerang untuk mencetak gol? Pelanggaran yang serius, perilaku tidak terpuji, seperti menggigit dan meludah pemain lawan, dan tindakan kekerasan. Kemudian, kejadian keempat yang dapat dicek oleh VAR adalah mistaken identity atau ketika wasit memberikan kartu baik merah atau kuning kepada pemain yang salah. Pelanggaran aslinya tidak dapat direview kecuali berhubungan dengan gol, insiden penalti, atau kartu merah langsung.
Dari penjelasan aku barusan, kalau kamu masih bingung, boleh banget ditanyain di kolom komen. Selain itu, aku pengen denger pendapat kamu tentang VAR ini nih. Apakah kehadirannya benar-benar membantu wasit di lapangan dan membantu sepak bola menjadi olahraga yang lebih sehat, atau justru merusak sepak bola? Coba dong tulis pendapat kamu di kolom komen ya. Tapi sebelum itu, boleh kali like video ini dan subscribe channel Garis Tengah Football. Jangan lupa juga nyalain notifikasi buat akun ini biar kamu gak ketinggalan part 2 dari Rules and Culture edisi VAR ini. Bye!